Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, selamat datang di channel Gembala Kristus. Sebelumnya jangan lupa share video ini, dan bagi yang belum jangan lupa subscribe Gembala Kristus. Terima kasih. Shalom sahabat Gembala Kristus, saya yakin dan percaya kasih setia Tuhan menyertai kita semua. Amin. Tema kita kali ini adalah mukjizat Tuhan Yesus. Yang pertama, pengertian mukjizat. Pengertian mukjizat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kejadian atau peristiwa ajaib yang sukar dijangkau oleh kemampuan akal manusia. Mukjizat selalu dikaitkan dengan keadaan mustahil yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Di dalam Mazmur 86 ayat 10, firman Tuhan berkata, "Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban, Engkau sendiri saja Allah." Mukjizat sangat identik dengan berkat, kesembuhan, atau pemulihan. Selama 3,5 tahun pelayanan Tuhan Yesus di dunia, Tuhan Yesus melakukan banyak sekali mukjizat di luar logika akal manusia. Dan semua mukjizat Tuhan Yesus pasti cukup akrab bagi kita orang-orang percaya. Semua mukjizat yang dilakukan Yesus mempunyai alasan dan tujuan yang jelas. Mukjizat yang pertama adalah mengubah air menjadi anggur. Terdapat dalam kitab Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Di dalam Alkitab dicatat, inilah mukjizat pertama Tuhan Yesus selama pelayanannya di dunia. Mukjizat itu terjadi dalam sebuah pesta perkawinan di Kana, Galilea. Ibu Yesus, Maria, dan murid-muridnya adalah tamu di pesta pernikahan itu. Ketika pesta sedang berlangsung, ternyata anggur mereka habis. Kemudian Maria memberitahukan masalah tersebut kepada Yesus. Yesus tidak langsung menanggapi laporan ibunya itu. Yesus menunggu waktu yang tepat. Kemudian, setelah waktunya tiba, Yesus pun mulai bertindak. Yesus berkata kepada pelayan pesta untuk mengisi tempayan-tempayan tersebut dengan air sampai penuh. Lalu mencedoknya ke sebuah wadah dan memberikannya kepada pemimpin pesta. Perkataan Yesus ditaati oleh para pelayan pesta. Dan setelah pemimpin pesta itu mengecap air, ternyata air itu sudah berubah menjadi anggur. Ia memuji mempelai pria karena menghidangkan anggur yang baik. Mukjizat yang dibuat Yesus di Kana Galilea sebagai pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Mukjizat Tuhan Yesus yang kedua adalah menyembuhkan orang lumpuh di kolam Bethesda. Terdapat dalam kitab Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 9. Mukjizat Tuhan Yesus berikutnya adalah menyembuhkan seorang yang sakit lumpuh di kolam Bethesda. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Di sana terdapat 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah orang sakit, seperti orang-orang buta dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Setiap kali air di kolam Bethesda itu digoncang oleh malaikat Tuhan, maka barang siapa yang pertama turun ke dalam kolam air itu, ia akan sembuh. Ada seorang yang sudah 38 tahun sakit lumpuh tetapi tidak pernah mendapat kesempatan. Sebab setiap kali ia turun ke dalam kolam Bethesda, ketika kolam digoncang oleh malaikat Tuhan, ia selalu didahului orang lain dikarenakan kelumpuhannya yang membuat orang itu sulit untuk masuk ke dalam kolam jika tidak ada orang lain yang membantunya. Lalu Yesus bertanya kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Kemudian orang lumpuh menceritakan kepada Yesus tentang beratnya perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Ketika mendengar jawaban orang tersebut, maka Yesus pun memerintahkannya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Seketika itu juga orang itu berdiri dan sembuh. Mukjizat Tuhan Yesus yang ketiga adalah memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Terdapat dalam kitab Yohanes pasal 6
ayat 1-15. Mukjizat Tuhan Yesus yang lain yang sering kita dengar adalah memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ekor ikan. Dalam mukjizat yang dilakukan Tuhan Yesus ini, ada peran seorang anak kecil. Karena 5 roti dan 2 ikan itu adalah milik anak kecil tersebut. Ketika itu, Tuhan Yesus naik ke atas gunung dengan murid-muridnya. Ia melihat orang berbondong-bondong mengikuti Yesus karena mereka ingin melihat mukjizat-mukjizat penyembuhan yang dilakukan kepada orang sakit. Melihat orang yang begitu banyak, Yesus berkata kepada Filipus, yaitu salah seorang murid Tuhan Yesus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Kemudian Filipus berkata kepada Yesus, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Andreas, murid Tuhan Yesus yang lain, memberitahu Yesus tentang seorang anak kecil yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Mendengar hal itu, maka Yesus pun mulai bertindak. Ia menyuruh orang banyak itu duduk di rumput. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu. Sebanyak mereka kehendaki, mukjizat terjadi. Mereka semua makan sampai kenyang. Bahkan masih ada sisanya sebanyak 12 bakul. Mukjizat ini membuat orang-orang Yahudi takjub kepada Yesus. Mukjizat Tuhan Yesus yang keempat adalah membangkitkan Lazarus dari kematian. Terdapat dalam kitab Yohanes pasal 11 ayat 1-45. Mukjizat Tuhan Yesus yang lain adalah membangkitkan Lazarus dari kematian. Lazarus adalah saudara dari Maria dan Marta. Ketika Lazarus sedang sakit, Maria dan Marta memberitahukan hal tersebut kepada Yesus. Namun setelah mendapat kabar bahwa Lazarus sakit, Yesus tidak langsung mengunjungi Lazarus, tetapi Yesus tinggal 2 hari lagi di tempat Yesus berada. 4 hari setelah kematian Lazarus, barulah Yesus datang menjenguk Marta dan Maria. Kemudian Yesus pergi ke kuburan Lazarus. Ia menyuruh orang untuk mengangkat batu penutup kubur Lazarus. Lalu Yesus berdoa kepada Bapanya. Sesudah itu ia berteriak dengan suara yang kencang, "Lazarus, marilah keluar." Lazarus pun bangkit dan keluar dari kubur. Banyak orang yang melihat tersebut menjadi percaya kepada Yesus. Mukjizat Tuhan Yesus yang kelima adalah Yesus berjalan di atas air. Terdapat dalam kitab Markus pasal 6 ayat 45-52. Mukjizat Tuhan Yesus yang lain adalah ketika ia berjalan di atas air. Ketika itu, Yesus memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan menyeberang ke Betsaida. Yesus sendiri pergi ke atas bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah berada di tengah danau. Perahu murid-muridnya itu diserang oleh angin sakal. Dan ketika Yesus melihat betapa sulitnya murid-muridnya mendayung perahu mereka karena angin sakal itu, maka Yesus mendatangi mereka. Dan Yesus berjalan di atas air. Melihat hal tersebut, murid-muridnya menjadi takut dan berteriak. Namun Yesus segera berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Yesus naik ke atas perahu dan angin pun reda. Melihat mukjizat Yesus berjalan di atas air itu, Yesus ingin membuat murid-muridnya semakin percaya kepada Yesus. Sampai saat ini, mukjizat Yesus itu masih ada, sebab kuasa Tuhan Yesus tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih sahabat Gembala Kristus telah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.